Maka ini mau bahas tentang kuartil ya. Oke. Nah, kuartil itu artinya kan membagi data. Oke. Membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ini dia 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Maka menjadi ada 4 bagian gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4 bagian. Nah, maka dari 4 bagian ini bisalah ditentukan yang namanya kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Seperti itu. Nah, untuk menentukan letak kuartilnya itu Q1-nya ini sendiri itu adalah 1/4n. Nah, jadi kenapa per 4? Nah, itu tadi karena membagi data, membagi 4 data sama besar gitu ya. Maka jadi 1/4, kemudian Q2 2/4 karena 2 maka 2/4, sedangkan bisa 2/4 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 gitu ya. Nah, Q3-nya ini adalah 3/4. 3/4 dari si N. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Nah, dari sini bisa kita tentukan nilai N-nya dengan cara frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif itu ini kan FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Oke? Kumulatif. Frekuensi kumulatif. Jadi kumulatif itu berasal dari, kalau dari bahasa Inggrisnya itu adalah cumulative. Kumulatif yang artinya menimbun. Nah, ditimbun gitu ya. Ya, jadi frekuensi kumulatifnya ini kita begini caranya, ini 4, maka 4 tambah 12 itu adalah 16. 16 next tambah 10 maka dia 26. 26 tambah 8 itu 34, maka tambahkan lagi dengan 4 38, maka ini dia tambah 2 40. Nah, kan kumulatif timbun. Timbunan terakhir inilah dia N-nya. Oke? Itu adalah N-nya. Nah, jadi terlebih dahulu kita menentukan letaknya. Di manalah letak Q1-nya ini? Di kelas. Oke, di kelas 1 kah? Di kelas 2 kah? Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi banyak kelas, ada 6. Nah, sedangkan kalau di sini ada P, panjang kelas, ini dia 40 ke 48. Jadi panjang kelasnya itu dihitung mulai dari 40 sampai 48. Itu akan menjadi 9, atau caranya ini dia batas atas kurang batas bawah pada kelas 1 ditambahkan dengan 1, maka itulah panjang kelasnya. Maka 48 kurang 40 tambah 1 sama dengan 9. Nah, itu dia panjang kelasnya. Sedangkan kalau letak kuartil 1-nya itu kan tadi 1/4 dikali N. Sedangkan N-nya itu adalah 40. Maka sama dengan 10. Nah, di data ke-10 lah dia. Nah, di data ke-10 berarti kan frekuensi ke-10. Di manalah dia? Nah, maka 4. Nah, 12 di sinilah dia data ke 10-nya, maka inilah dia Q1-nya gitu ya. Nah, Q1-nya adalah 10, maka terletak di kelas 2, Nah, jadi dari kelas 2-nya inilah kita tentukan, kita pandang. Nah, tepi bawah 1, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Batas bawah 49 dikurangi dengan 0,5 maka 48.5 plus. Nah, 1/4N tadi kita udah tahu ya, 1/4N maka menjadi 10 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Nah, kumulatif sebelum
sebelum kuartil satunya itu adalah 4. Ya, hanya 4 per. Nah, frekuensi kuartil 1. Frekuensi di kuartil satunya adalah 12. Nah, dikali panjang kelasnya tadi adalah 9. Yuk kita selesaikan. 48.5 plus 10 minus 4 is 6. 6/12. Jadi 1/2. 9 dibagi 2 adalah 4,5. Bisa ya langsung ya. Nah, 4,5, 48 tambah 4 itu 52, maka dia 53. Maka kuartil satunya adalah 53. Oke, kalau seandainya kita mau lanjut nih menentukan kuartil kedua, maka kuartil kedua sama dengan tepi bawah plus, nah ini karena ini 2 maka 2/4n, 2/4n gitu ya, dikurangi dengan frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil kedua dikalikan dengan panjang kelas. Nah, kita tentukan dulu 2/4n nya ini ataupun 1/2n. Nah, sedangkan n nya adalah 40, maka di data ke-20 lah dia letaknya, data ke-20. Oke, letaknya data ke-20. Nah, berdasarkan kumulatifnya data ke-20 ada di mana? Nah, itu ada di sini dia ya, 26, nggak boleh lebih. Nah, jadi kuartil keduanya ini dia, ada di sini. Kuartil kedua. Ini dia. Nah, jadi dari kuartil kedua, tepi bawahnya adalah 58, batas bawah dikurang 0,5, maka menjadi 57,5 plus. Nah, ini tadi sudah 1/2n, maka dia 20 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kuartil keduanya kan ini, maka kumulatifnya adalah 16. 12 tambah 4 atau di sini 16. Maka itu adalah 16 per frekuensi kumulatif kedua. Ini dia frekuensinya, bukan kumulatif, frekuensi kuartil keduanya adalah 10. Maka dia per 10, panjang kelas adalah 9. Sama seperti yang tadi ya. 57,5 tambah 20 kurang 16 itu 4. 4/10 teman-teman, itu adalah 2/5 kali 9, maka 18/5. 18/5 adalah 18/5 itu dapat 3 ya. Kemudian 80 dibagi 5, 30 itu 3,6. Iya, maka 1. Oke, 7 tambah 3 jadi tambah 1 lagi 1, jadi 61,1. 61,1. Nah, kan tetap di rentang 58 ke 66 ya. Nah, kalau seandainya hasil yang kita peroleh itu di luar 58 dan 66, nah berarti hitung-hitungan kita yang salah. Oke, begitu. Nah, bagaimana dengan kuartil ketiga? Ya, perlu kita pahami kalau kuartil kedua ini, kuartil kedua juga sama dengan median ya. Kuartil kedua sama dengan median. Ya, nilai tengah. Nah, bisa untuk memahami lebih dalam lagi, kita tentukan kuartil tiganya. Kuartil tiganya adalah tepi bawah, tepi bawah, ya gitu aja bisa ya, tambah make in the bracket, maka 3/4n dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil ketiga kali panjang kelas. Nah, kita tentukan dulu 3/4n. 3/4 n nya adalah 40, maka 10, maka di data ke-30 dia. Oke, di data ke-30, letaknya di data ke-30. Di mana itu kalau data ke-30? Iya, ini dia ya. 34,
maka bisa kita buatkan di sini. Maka inilah dia kuartil ketiganya. Kuartil ketiganya ini 67, maka 66,5 tepi bawahnya. Oke, 66,5 tambah. Oke, we make different color. Oke, sama dengan tepi bawahnya. Sorry. Oke, itu adalah 66,5. Nah, 66,5 ditambah 3/4 tadi itu sama dengan 30 ya. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga. Maka dia adalah 26 per frekuensi kumulatif ketiga. Kumulatif lagi. Kuartil, teman-teman. Kuartil ketiga frekuensinya adalah 8. Oke, ini dia 8 dikalikan panjang kelas masih sama 9. Maka sama dengan 66,5. 30 kurang 26 itu 4. 4/8 1/2. Iya, tambah 4,5 juga ya. Maka itu 71. Oke. Begitu caranya untuk menentukan kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Perlu kita ingat kembali kalau kuartil itu artinya membagi data. Membagi data 4 sama besar, sama panjang, kira-kira seperti itu. Baiklah, terima kasih. Semoga video ini dapat membantu. Thank you, see you, bye-bye.